Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Selamat datang di mata kuliah Dasar Reproduksi Ternak pada minggu yang ke-13. Hari ini kita akan mempelajari tentang andrologi klinis. Jadi mulai minggu ini kita sudah lebih mempelajari tentang abnormalitas yang bisa kita temukan pada ternak. Seperti judul yang saya letakkan di depan, hari ini kita akan mempelajari andrologi klinis. Dan untuk mengingatkan sedikit saja tentang terminologi, apa itu andrologi? Andrologi adalah ilmu yang mempelajari proses reproduksi jantan. Sedangkan andrologi klinis itu adalah ilmu yang mempelajari abnormalitas proses reproduksi jantan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang abnormalitas pada proses reproduksi hewan jantan. Ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan untuk mengevaluasi sistem reproduksi pejantan. Saya yakin sebenarnya teman-teman sudah diberikan oleh dosen sebelumnya yang mengajar di bagian reproduksi jantan. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa dalam andrologi dan andrologi klinis, pemeriksaan sistem reproduksi jantan ini sangat penting. Selain untuk memilih pejantan yang dia ini berkualitas tinggi, ini juga digunakan untuk melihat adanya abnormalitas ataupun gangguan pada sistem reproduksinya. Dalam pemeriksaan ini terdapat beberapa tahapan yang harus kita lalui untuk bisa menentukan status ataupun kondisi dari seekor pejantan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah pemeriksaan riwayat status kesehatan dan juga riwayat dari reproduksinya. Yang pertama harus kita ketahui itu termasuk seperti umur, kemudian status kondisi kesehatan secara umum, kemudian status nutrisinya, dan juga yang penting adalah riwayat penyakit yang pernah diderita, kemudian tanggal terinfeksi penyakit tersebut kapan, dan juga riwayat reproduksi ataupun performa reproduksi sebelumnya. Jadi apakah si jantan ini sudah pernah kawin sebelumnya, berapa kali kawin, kemudian apakah sudah berhasil menghasilkan anak pada perkawinan tersebut, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, setelah kita melihat riwayat, kita juga perlu memeriksa kondisi fisik hewan tersebut secara umum. Pada pemeriksaan fisik umum ini yang kita periksa adalah parameter fisiologis termasuk suhu, kemudian pulsus, nafas, kemudian kondisi tubuh secara umum, apakah ada kelukaan yang bisa kita temukan, adanya kebengkakan atau abnormalitas dari organ-organ yang ada pada tubuh hewan tersebut. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan secara umum pada fisiknya, kita bisa melakukan pemeriksaan spesifik pada organ reproduksinya. Dimulai dari melihat atau mengukur diameter dari skrotum, kemudian mempalpasi skrotumnya untuk melihat konsistensi penisnya, termasuk juga kauda epididymisnya atau ekor epididymis. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan secara palpasi atau kita raba, itu prepusium dan juga penis, apakah ada kebengkakan, apakah ada abnormalitas di daerah-daerah tersebut, dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan glandula-glandula ataupun kelenjar-kelenjar aksesoris pada pejantan atau pada jantan. Ini kita bisa melakukan melalui pemeriksaan rektal, jadi melalui rektumnya hewan tersebut, kemudian kita bisa meraba daerah ampulanya, kemudian prostatnya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan organ reproduksinya, kita bisa melihat tingkah laku hewan ini ketika didekatkan dengan betina yang sedang estrus ataupun teaser. Di sini yang perlu kita periksa ini termasuk apakah hewan ini menunjukkan libido ataupun keinginan untuk kawinnya. Kemudian apakah si jantan tersebut menunjukkan adanya aktivitas courtship atau berusaha mendekati betina, kemudian seperti dalam tanda kutip merayu, jadi mulai mengendus, kemudian menunjukkan ciri-ciri siap untuk kawin. Kemudian kita juga harus melihat apakah pejantan itu bisa ereksi,
kemudian adanya protusi penis atau penisnya berhasil keluar atau ereksi dengan sempurna. Kemudian apakah si pejantan ini bisa menaiki betina tersebut? Kita perlu melihat gerakan pelvisnya juga dan juga gerakan tekanan ejakulasi. Nah, setelah kita lihat behaviornya, biasanya pada tahapan teaser ini kita juga melakukan pengambilan sampel semen. Jadi semen ini kita gunakan untuk evaluasi secara laboratoris. Biasanya yang kita periksa termasuk volume, kemudian konsentrasi, gerakan gelombang massa, motilitas progresif, persentase sperma hidup, kemudian bentuk atau morfologi dari spermatozoa, dan adanya sel-sel lain selain spermatozoa. Ini saya yakin sebenarnya sudah diberikan ya, jadi ini hanya untuk pengantar bagaimana kita bisa menemukan abnormalitas pada jantan. Nah, melalui pemeriksaan-pemeriksaan tadi, kita biasanya bisa menemukan abnormalitas pada penis, testis, dan organ-organ lain pada si jantan tersebut. Pada pertemuan kali ini, saya akan lebih menjelaskan andrologi klinis yang disebabkan karena adanya abnormalitas pada organ-organ reproduksi yang disebabkan oleh penyebab non-infeksius. Jadi bukan karena adanya penyakit. Jadi saya tidak membahas tentang peradangan-peradangan yang terjadi pada organ tersebut, tapi lebih ke arah adanya abnormalitas bisa karena bawaan lahir atau herediter, dan juga bisa karena adanya gangguan pada saat proses perkawinan. Oke, kita masuk ke abnormalitas yang pertama. Ini adalah abnormalitas pada penis. Yang pertama ini adalah phimosis dan parapimosis. Jadi kalau phimosis dan parapimosis ini mereka berdua ini adalah suatu kondisi yang berkebalikan. Kalau phimosis itu adalah keadaan di mana penis tidak bisa keluar dari prepusium, sedangkan parapimosis adalah penis itu tidak bisa masuk melalui prepusium, jadi tidak bisa kembali lagi setelah proses ereksi. Biasanya yang menyebabkan phimosis itu adalah yang jelas karena adanya penyempitan prepusium ataupun pembesaran dari si glans penisnya. Kalau penyempitan prepusium itu bisa disebabkan karena adanya keradangan pada daerah ujung prepusiumnya yang akhirnya menyebabkan lubangnya jadi menyempit. Biasanya karena radang itu disertai dengan kebengkakan ya. Jadi kalau daerah prepusiumnya itu membengkak, akhirnya lubangnya menyempit. Kemudian selain itu juga bisa dikarenakan adanya hematoma. Jadi hematoma itu adalah perdarahan yang terjadi di dalam organ. Jadi tidak sampai keluar dari kulit, jadi dia tetap ada di dalam kulit darahnya ini, tapi dia mengumpul di organ tersebut. Jadi pembuluh darah di dalam itu pecah. Akhirnya darahnya keluar dari pembuluh darah dan mengumpullah di daerah tersebut. Misalnya di sini adalah kasusnya hematomanya pada penis ya, dan terjadinya pada saat penisnya ini ada di dalam prepusium. Jadi karena adanya pengumpulan darah di daerah penis tersebut menyebabkan kebengkakan di daerah penis, akhirnya penis tidak bisa ereksi. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya tumor di glans penisnya. Jadi di ujung penis itu ada tumbuh sel-sel abnormalitas yang disebut tumor yang akhirnya menyebabkan glans penisnya membesar dan ukuran prepusiumnya tidak bisa dilewati oleh si glans penis tersebut. Kalau yang parapimosis ini bisa disebabkan karena adanya strangulasi penis, jadi pembengkokan penis. Jadi abnormalitas bentuk penis nanti ada di belakang contohnya. Kemudian karena hematoma lagi, tapi kasusnya hematoma yang parapimosis ini terjadinya pada saat penis itu ada di luar dari prepusium. Bisa jadi karena pada saat proses perkawinan terjadi trauma, kemudian pada saat ereksi dia terjadi benturan, akhirnya menyebabkan hematoma dan menyebabkan si penis tidak bisa masuk kembali ke prepusium. Ini seperti contoh yang digambar bawah itu. Yang di bawah ini terjadi strangulasi, jadi ujungnya itu dia berbentuknya tidak lurus lagi, seperti bentuknya penis normal, dan adanya hematoma di penis tersebut karena trauma pada saat perkawinan.
Selain trauma, pada parapimosis ini bisa juga disebabkan karena rambut-rambut yang ada di ujung dari prepusium, jadi sekitar prepusium itu terlalu panjang. Kalau misalnya terlalu panjang dan terlalu banyak, itu biasanya bisa menyebabkan kayak penyempitan lubang prepusium pada saat si penisnya mau masuk. Jadi kalau keluar dia nggak masalah kan karena biasanya searah dengan arah rambutnya. Tapi begitu mau masuk, penisnya itu malah si rambutnya itu ikut masuk ke dalam prepusiumnya. Nah, itulah yang biasanya juga bisa menyebabkan terhambatnya penis masuk kembali ke prepusium. Nah, di sini kita bahas lagi tentang hematoma, tapi ini kita bahas juga penyebabnya. Biasanya hematoma ini disebabkan karena adanya ruptur pada daerah penis. Ruptur di sini yang ruptur adalah pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya pecah. Ini bisa disebabkan karena kelukaan pada saat proses kopulasi pada saat si penisnya itu sedang ereksi. Nah, pada saat penis ereksi kemudian terjadi misalnya seperti ditendang oleh betina ataupun terbentur oleh sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, ini bisa menyebabkan pecah atau rusaknya yang disebut corpus cavernosum penis. Ya pasti teman-teman sudah ingat dan sudah tahu ya, apa itu corpus cavernosum penis. Dan kemudian akhirnya menyebabkan hematoma. Jadi darah yang keluar dari pembuluh darah di CCP itu akhirnya akan menumpuk di daerah tersebut. Ini adalah contohnya, ini gambar yang A, sebelah kirinya adalah gambar dari daerah corpus cavernosum penis yang ruptur, jadi yang rusak, yang pecah. Nah, yang sebelah kanan, yang B ini adalah gambaran hematomanya. Jadi darahnya berkumpul di daerah tersebut, akhirnya menyebabkan kebengkakan. Formalitas selanjutnya itu adalah prolaps prepusium. Jadi kalau pada kasus prolaps prepusium ini adalah kondisi di mana dinding bagian dalam atau mukosa dari prepusium itu keluar dari lubang prepusium. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya prepusium itu kan di dalamnya itu ada lapisan yang bagian dalam yang bentuknya mukosa. Mukosa itu biasanya adalah kalau kita sebutnya sebagai selaput lendir. Jadi contohnya misalnya kayak konjungtiva nih di bawah mata, kemudian gusi, kemudian di dalam mulut kita namanya mukosa. Nah, tapi yang ini mukosanya adanya di prepusium. Nah, ini adalah contoh-contohnya gambarnya. Yang sebelah kiri ini adalah prolaps prepusium yang terjadinya sudah lama dan sebagian. Jadi dia warnanya si mukosanya itu sudah tidak pink lagi, sudah tidak basah lagi seperti seharusnya mukosa. Yang sebelah kanan ini adalah contoh dari mukosa prepusium yang dia keluarnya cukup banyak dan masih baru keluarnya. Keadaan ini bisa disebabkan karena adanya kelukaan ataupun peradangan pada penis dan prepusium yang disertai pembengkakan. Jadi, karena ada luka, kemudian bengkak, akhirnya si preputium yang biasanya sebagian itu ikut keluar pada saat ereksi. Mungkin nanti diperhatikan lagi pada saat proses jantan itu mau kawin, itu kan biasanya pada saat penis ereksi total itu kan juga ada sebagian dari prepusium yang ikut keluar. Nah, karena adanya pembengkakan dan peradangan akhirnya menghalangi si mukosa prepusium ini untuk masuk kembali. Kemudian keadaan yang lainnya ini adalah frenulum persistent penis. Nah, kalau frenulum persistent penis ini adalah gangguan yang dibawa dari induknya. Jadi dia merupakan gangguan genetis. Ini adalah kondisi di mana bagian dari ventral prepusium ataupun mukosa prepusium itu tidak bisa terlepas secara utuh dari penisnya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau pada kondisi normal, pada saat si hewan ini masih di dalam kandungan ibunya, jadi masih dalam bentuk fetus, biasanya si ventral part ini atau bagian ventral dari prepusium ini akan
pelan-pelan akan terlepas sampai nanti akhirnya akan terlepas total. Pada beberapa hewan itu ada juga yang dia terlepas totalnya setelah dia itu dilahirkan dan mulai menuju ke tahap dewasa, jadi pada saat remaja. Tapi pada kasus yang frenulum persisten ini, setelah dewasa pun akhirnya dia tidak lepas total. Dan ini malah menghalangi proses ereksi. Jadinya si penis ini tidak bisa ereksi secara total karena tertahan oleh si bagian mukosa dari prepusium yang melekat ini. Ini cara untuk menanggulanginya bisa dengan operasi. Ini tidak terlalu rumit, tapi biasanya tidak digunakan sebagai pejantan karena ini adalah kondisi bawaan dari induknya. Jadi ini genetis. Oke, gangguan selanjutnya ini adalah deviasi penis. Deviasi penis ini bisa penis yang berbentuk seperti spiral, ventral, dan juga berbentuk seperti S. Ini contoh gambarnya. Pada beberapa kasus memang bisa deviasi ini disebabkan karena adanya gangguan pada saat proses perkawinan. Jadi misalnya pada saat kawin kemudian akhirnya si betinanya bergerak atau seperti apa yang akhirnya menyebabkan dalam tanda kutip penisnya seperti patah, akhirnya dia membentuk bentuk yang tidak normal lagi. Tapi kebanyakan kasus pada deviasi penis ini itu banyak yang menyatakan karena bawaan ataupun genetik. Jadi biasanya seharusnya pada penis ini kan dia di CCP-nya, corpus cavernosum itu kan jaringan ikatnya kuat, kemudian muskulusnya juga kuat untuk menahan bentuk dari penis. Tapi pada kasus tertentu, terutama pada yang ventral deviasi ya, itu bagian-bagian dari muskulus atau otot dan juga jaringan ikat yang seharusnya bisa menahan bentuk penis itu melemah. Nah, kelemahannya ini akhirnya menyebabkan penisnya tidak bisa menyerupai ataupun membentuk bentuk yang sempurna. Jadi kayak bentuk yang lurus atau seharusnya seperti apa. Akhirnya pada kasus penil deviasi ini banyak-banyaknya tidak bisa diobati dan akhirnya kaling karena ada kecenderungan membawa sifat ini ke anaknya nantinya. Selain itu juga pada yang penil deviasi ini jelas akan sangat sulit pada proses perkawinannya karena bentuk dari penisnya ini sudah tidak sesuai dengan bentuk dari vagina yang betina. Untuk kelainan lainnya ini adalah hipospadia. Hipospadia ini adalah kelainan genetis di mana penutupan dari lengkung uretra itu tidak sempurna. Jadi pada saat fase embrionik pada jantan, itu biasanya uretra itu awalnya dia belum berbentuk seperti saluran, tapi dia bentuknya lengkungan. Nah, lengkungan ini lama-lama akan tumbuh dari dua sisi, kanan dan kiri. Nanti lama-lama mereka akan bertemu di tengah-tengah dan akhirnya membentuk suatu saluran yang disebut uretra. Tapi pada hipospadia, salurannya ini tidak tertutup sempurna. Jadi, lekukannya itu tidak bertemu secara sempurna dan tidak menutup. Akhirnya ini menyebabkan lubang urinasi, termasuk juga lubang untuk keluarnya semen, itu jadi tidak berada di ujung dari uretra. Karena di bagian dari tengah-tengah uretra ini, sepanjang penis ini sudah ada lubang. Jadi dia berlubang biasanya. Akhirnya urin bisa keluar dari tempat tersebut, kemudian semen juga keluar dari tempat tersebut. Jadi semennya tidak bisa terbawa ke ujung dari uretra dan tidak bisa disampaikan. Nah, untuk hipospadia sendiri ini ada yang dia hipospadianya hanya sebagian, jadi hanya di sedikit saja dari bagian dari uretra, tapi ada juga yang sangat panjang, ini seperti yang gambar sebelah kanan ini. Gambar yang sebelah kanan ini nih, dari ujung bagian penis bagian belakang itu sudah terbuka. Jadi dia benar-benar tidak bisa digunakan untuk sebagai jantan dan biasanya juga ini ditemukannya pada anakan ya, jadi masih pada yang kecil. Itu biasanya dikaling juga karena ini adalah bawaan genetis. Oke, kita masuk ke abnormalitas dari testis. Abnormalitas yang pertama adalah degenerasi dari testis. Degenerasi testis ini adalah keadaan di mana ukuran dari skrotum itu mengecil karena testisnya juga mengecil. Jadi biasanya kita bisa lihat dari ukuran diameternya dia itu mengecil dari yang sebelumnya.
Kemudian testisnya ini kalau kita raba dari luar atau dari skrotum itu terasa empuk, atau pada yang sangat kronis itu justru terasa sangat keras dan sangat kecil bentuknya. Dan biasanya persentase produksi semen ini sangat turun jauh, bisa sampai 20% saja dari normalnya. Keadaan degenerasi ini bisa temporer ataupun permanen, dan mayoritas itu adalah temporer ataupun keadaan sementara saja dan bisa diperbaiki ke keadaan semula. Pada yang degenerasi testikuler yang temporer ataupun yang sementara, ini bisa disebabkan karena adanya gangguan pada termoregulasi dari si skrotum. Jadi kan kita tahu fungsi dari skrotum itu adalah untuk termoregulasi dari testis. Jadi untuk mengurangi suhu testis itu bisa 2 sampai 6 derajat lebih rendah dari suhu tubuh agar proses spermatogenesis bisa berjalan dengan sempurna. Biasanya pada kasus-kasus yang gagal termoregulasi ini adalah disebabkan karena hewan-hewan yang terlalu besar atau obesitas. Ini kebanyakan kasus degenerasi testikuler ini justru karena si jantannya ini nih terlalu gemuk, jadi obesitas. Dan karena pada saat obesitas ini biasanya tingginya lemak, kemudian nutrisi yang tinggi, ini akan mempersulit proses termoregulasi yang dilakukan oleh skrotum. Akhirnya proses-proses spermatogenesis di dalamnya testis ini akan berhenti sementara, dan karena dia berhenti akhirnya mengecillah ukuran dari si testis itu. Kalau misalnya keadaan ini bisa diperbaiki segera, maksudnya sebelum sampai 6 bulan dari keadaan seperti itu sudah kembali ke keadaan normal, jadi misalnya yang obesitas bisa dikurangi beratnya sampai ke berat ideal, itu biasanya proses spermatogenesis biasanya akan berjalan normal kembali, mengikuti proses termoregulasi yang sudah kembali normal. Keadaan lainnya yang bisa menyebabkan hal ini itu juga karena hewan yang terlalu kurus, jadi malnutrisi. Biasanya pada kondisi malnutrisi, semua organ dalam tubuh itu biasanya akan bekerjanya lambat dan mengurangi produksi dari sperma, karena hormonal itu juga terjadi gangguan di situ. Jadi yang terlalu kurus biasanya proses kerusakan atau gangguan di testisnya itu karena abnormalitas pada hormonnya. Jadi hormonnya ini biasanya tidak diproduksi karena semua nutrisinya biasanya digunakan atau difungsikan untuk mempertahankan kehidupan yang esensial pada si hewan yang terlalu kurus. Dan kalau dia sudah kembali ke berat ideal, biasanya akan kembali juga proses spermatogenesisnya. Pada yang kasus permanen, ini biasanya karena adanya fibrosis atau pengisian dari tubulus seminiferus dengan jaringan ikat. Nah, jaringan-jaringan ikat ini bisa terbentuk karena adanya penyakit pada si testisnya. Kemudian bisa juga karena adanya trauma dari luar, saya kayak terbentur atau tertendang, kemudian akhirnya jaringan ikat dideposisikan banyak di daerah skrotum itu, dan akhirnya menggantikan sebagian atau bisa juga semua dari tubulus seminiferus di dalam si testis ini, dan akhirnya menghentikan proses spermatogenesisnya. Nah, kalau kasus seperti ini adalah kasus yang sulit untuk diperbaiki dan sudah tidak bisa kembali lagi ke fungsi normalnya. Gangguan yang kedua adalah hipoplasia testicularis. Jadi kalau hipoplasia ini adalah keadaan di mana si testis itu juga mengecil ini, tapi dikarenakan adanya penurunan jumlah sel di tubulus seminiferusnya. Jadi bukan karena ada pemberhentian dari spermatogenesis ataupun fibrosis, tapi karena ada penurunan ataupun jumlah sel yang di dalam tubulus seminiferusnya itu rendah. Ini biasanya adalah kondisi secara genetis, jadi bawaan lahir. Keadaan hipoplasia ini bisa saja unilateral ataupun bilateral, jadi bisa satu saja yang mengecil ataupun dua-duanya. Nah, ini adalah contohnya dari sapi jantan. Yang sebelah kanan ini, yang bawah ini ada sapi yang
besar dari testisnya ini normal, dan yang kita bisa lihat juga yang sebelah kiri ini testisnya sangat kecil ya. Bisa kita lihat skrotumnya aja ini menggantungnya hanya di atas. Nah, kalau kita bedah, kita lihat seperti apa dalamnya, kita bisa lihat perbandingan dari besaran testisnya itu sangat berbeda sekali. Yang normal ini besarnya seperti ini normal, dan yang kecil ya hanya kecil sekali. Ini dikarenakan memang bawaan lahir. Oke, gangguan selanjutnya itu adalah cryptorchidismus. Cryptorchidismus ini adalah kegagalan dari testis untuk masuk ke dalam skrotum. Jadi biasanya kegagalan testis masuk ke dalam skrotum ini terjadinya pada fase kebuntingan akhir induknya. Biasanya pada fase fetus, jadi sudah mau lahiran tuh di kebuntingan akhir, itu testis yang tadinya berada di rongga tubuh dari pejantan, di dalam tubuh induknya ya, jadi dia masih dalam bentuk fetus, itu akan ditarik keluar menuju ke skrotum. Jadi pada saat dilahirkan, itu biasanya testisnya sudah ada di dalam skrotum. Nah, pada kasus cryptorchidismus, ini testisnya tidak masuk ke dalam skrotum, tapi tertahan di rongga tubuh. Biasanya bisa terjadi hanya satu testis saja yang tertahan atau dua-duanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari unilateral cryptorchidismus pada kambing. Di sini kelihatan sekali ya, ada bentukan testis, kemudian bentukan cauda epididymis yang cukup jelas di dalam skrotumnya, tapi hanya satu saja. Sebenarnya pada yang cryptorchid unilateral itu biasanya fungsi dari reproduksinya tidak terlalu bermasalah. Jadi tetap bisa ereksi, tetap bisa kopulasi, tetap menghasilkan semen dengan jumlah dan volume yang sesuai, yang artinya tidak terlalu di bawah dari normal. Tapi biasanya tetap jarang digunakan untuk pejantan karena ada kecenderungan sifat seperti ini adalah sifat herediter, jadi bawaan. Takutnya nanti kalau dikawinkan, digunakan sebagai pejantan, kemudian nanti anaknya yang lahir bisa saja cryptorchidismusnya bilateral. Nah, kalau bilateral, ini tidak bisa melakukan proses reproduksi karena testisnya tidak bisa melakukan spermatogenesis. Abnormalitas yang lain ini adalah abnormalitas pada epididymis atau glandula aksesorius. Ini disebutnya sebagai segmental aplasia. Jadi segmental aplasia ini adalah kondisi di mana epididymis atau glandula saluran reproduksi jantan itu lebih kecil dari normalnya. Ini biasanya adalah gangguan bawaan juga, jadi kongenital karena genetisnya. Ini adalah contohnya, gambar yang sebelah kiri itu epididymisnya ukurannya normal sebesar itu, dan yang sebelah kanan adalah yang epididymisnya mengalami segmental aplasia, jadi sangat kecil. Pada kasus yang seperti ini, biasanya juga hewannya dikaling atau tidak digunakan untuk pejantan. Buku-buku dan sumber referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan hari ini. Atas perhatian teman-teman semua, semoga selalu sehat dan semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan melakukan diskusi bersama. Silakan kalau ada pertanyaan dicatat dan nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.